boleh sedikit saya sampaikan dari itu. Jadi kami di sini dalam hal ini berharap kerjasama kita di sini dari majalah ini benar-benar bisa support, dan sekiranya tadi disampaikan itu sampai 3 bulan ya, ke bulan Maret semua dalam hal ini di Bekaru ini bisa melanjutkan, jangan sampai nanti setelah ditinggalkan sudah bubar. Kami juga di sini selaku pemerintah kami terus melakukan pendampingan ini. Saya juga berharap dalam hal ini sebenarnya wakil dari DPR bisa hadir, itu juga dari istana saya hadir ya, dari pemerintah ada haji, karena komoditi perkebunan terutama kakao ini juga merupakan kota bisa dilaksanakan melalui proses agroforestry sehingga tidak mengganggu penataan ruang. Nah, itu kita perlukan di sini. Selain itu pertemuan ini kita berharap apapun kegiatan kita, program kita, kerjasama sini, kerjasama situ sudah bertahun-tahun, tapi ya syukur alhamdulillah untuk beliau makin dari kami bisa mempertahankan kakao ini, walaupun dalamnya ini selama 5 tahun ini kita bergerak sangat signifikan sekali penurunan luasannya sampai 200.000 pulau. Syukur alhamdulillah. Ada kesepakatan semua stakeholder, baik pemerintah, juga dewan, kemudian dalam masyarakat sebagai produsennya, kemudian sebagai konsumennya, pedagang, dan semua pihak pendukungnya ada satu kesepakatan bahwa kakao itu penting. Kenapa saya katakan penting? Kita melihat ruang pasar yang dibutuhkan, kemudian ada negara-negara yang tidak memiliki kakao ini. Ya kami dari Dinas Perkebunan tetap membina kemudian lainnya. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini dan perlu ketahui, di mana tempatnya kakao, di mana tempatnya sawit, karet. Ini kita harus ada perwilayahan perubahan. Nah, 2014 kita baru bisa coba memproduksi 10 kampung. 10 kampung itu berhasil apa? Hasil 3. Kita coba ini sebagai invest yang akan kita pulih betul dan kita benahi agar kita bisa mengkhususkan kakao ini sebagai motivator untuk kampung-kampung lainnya masyarakat lainnya. Nah, mudah-mudahan ini cukup untuk dalam hal apa ya? Saya lagi kalau bisa hadir setelah apa itulah yang kita mungkin saya tidak banyak lebar dalam hal ini. Semoga dalam diskusi ini kita lebih lagi bisa memadatkan sehingga itu sinergisitas ini, yaitu unsur sinergisitas kakao lestari ya, ini bisa kita tadi melahirkan sebuah kesepakatan ya, pemahaman. Kalau kita meninggalkan ruangan ini, mindset kepikiran kita bahwa kakao ini penting, seperti itu. Dan kita jadi kita tidak sia-sia dalam pertemuan ini. Mungkin sekian kata kami pada pagi hari ini. Semoga studi kita bagus dan bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya workshop sinergisitas kakao lestari di Kabupaten Berau kita buka secara resmi. Mungkin rasa cengkeh gitu kan, cengkehnya banyak di sana. Itu sudah dalam tahap proses ini. Tahun ini sudah bisa didirikan. Saya kira itu sangat mungkin di sini. Dan itu kan biayanya juga terlalu besar.
Tapi memang nanti memerlukan kelembagaan untuk memulai. Sehingga nanti pasar juga banyak yang meminta untuk kue-kue rumah tangga itu banyak sekali. Sangat mungkin itu kalau bisa jadi jadi di sini. Artinya PMC dan nilai tambah itu ada di rantai nilainya ada di tempat di sini, tidak di tempat lain. Gitu. Saya kira ide yang bagus. Dan ini saya sudah diskusi dengan Ibu bagaimana kita memperjuangkan ke depan. Adalah salah satu percontohan yang betul-betul jangan hanya sekedar rasa, tapi memang bagaimana membangun ikon itu. Brand image yang berau punya coklat, mungkin rasa berau apalah, nanti cari yang punya khas di sini apa. Kan coklat juga sekarang rasanya macam-macam gitu, sesuai dengan spesifik daerah. Nah, ini perlu kita bersama. Dengan begitu kita akan bisa kumpul, bisa kontak. Lalu habis ini juga jangan lupa komunikasi ini terus dilakukan Pak. Jangan hanya ketemu di sini lalu itu bubar tak ingat siapa-siapa lagi, jangan begitu Pak. Ya ini yang saya kira perlu dibangun. Kontak person itu perlu. Sehingga ini akan memperluas nanti siapa tahu ketemu buyer pembeli misalnya dari luar. Lalu ketemu pengolah bagaimana ada ide kerjasama dan sebagainya. Saya kira sangat mungkin Pak. Beberapa ya kita mencari oleh-oleh itu apa yang dari Berau kita bisa bawa pulang Jakarta atau ke Bali. Sangat susah itu. Dan itu bisa mulai mungkin dari kopi ini yang tugasnya Bapak itu kelenteng terus jadi urus dana berkulir aja ini nggak bisa memanfaatkan pikiran para sini kayaknya kan. Jadi mohon maaf mana Bapak sudah pulang ya. Ya nanti Ibu lah Bu Danian bisa menginisiasi. Jadi harus diisi itu nanti bersama dengan perhubungan tempat bandara-bandara yang begitu cantik saya kata bisa puji itu karena memang di kabupaten yang punya bandara cantik itu cuma di sini di Berau kabupaten loh, di kantor kabupaten ngalahin provinsi kayaknya di beberapa tempat ya. Para petani-petani yang masih muda, yang kebanyakan kalau masih muda itu sudah berpengalaman di dalam pendidikan, lain daripada petani-petani, mohon maaf, kalau yang sudah tua-tua itu mengikuti prinsip dia, apa yang dari awal sudah bisa aja sudah. Tapi kalau yang masih muda itu memperhatikan dari segi 3 macam tadi itu. Tanaman bisa kita pakai kebun saya usahakan bisa saya pakai sistem agroforestry dengan hasil mengikuti training pada GIZ di Malino bahwa kebun kakao bisa dicampur-campur dengan contohnya tanaman-tanaman yang akhirnya pada waktu pemanenan itu tidak merusak. Contohnya kita ambil pelindung pete harganya mahal dan laku juga sekali dijual. Kemudian pisang juga kita pilih yang pisang yang tidak terlalu tinggi seperti pisang kepok dan lain sebagainya. Itu mungkin dalam waktu 1 tahun sudah bisa kita memetik buah, dan pada waktu sudah besar pun, pada waktu kakao harganya turun, kita dapat memetik hasil buah pisang. Jadi tidak kita pindah atau alih kemana-mana. Contohnya seperti pindah kelapa sawit dan lain sebagainya. Kenapa harus begitu? Karena kalau pindah-pindah terus itu kita berarti kembali dari nol kembali. Nah, dari situlah banyak sudah saya ajak kaum muda yang masih dini di dalam masalah perkebunan dan melihat juga itu ke sana. Oh, begini, kalau begini aku senang juga itu buat kebun kakao itu. Karena yang seperti dilihat-lihat itu biasanya itu semak melulu atau kotor, banyak nyamuk dan lain sebagainya. Nah, jadi di situ saya sudah berhasil juga, ada yang orang pesan-pesan bibit sama saya, ada sekitar 4 orang. Dari situlah saya berharap juga untuk kemajuan bersama.
mengembangkan kako. Dan kemudian untuk yang berurusan dengan perbankan, saya pernah dulu mau mengajukan dana untuk mengembangkan usaha saya berapa tahun yang lalu itu, karena hanya petani dengan modal bukan sertifikat, surat garapan saja. Sayanya ditawari, kalau mau Pak 2 juta aja proses nanti. Nah, 2 juta itu untuk apa aja kalau untuk dan saya senang sekali dari BRI tadi bisa memberitahukan ke depan akan memberikan pinjaman setelah mengembalikan setelah bisa menghasilkan. Itu yang kami harapkan sama sekali. Memang betul, sampai tempat saya punya lahan ada 3 hektar. Tapi baru saya kerjakan sekitar kurang lebih 1 hektar. Yang 2 hektar ini kami tergantungan biaya. Nah, jadi itulah yang kami bisa sampaikan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Pengamatan kebun. Form pengamatan kebun artinya begini Pak, Bapak masuk ke kebun Pak Thalia, kita coba mengamati situasi di kebun ini berdasarkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang saya tulis di sini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi kebun. Bagaimana dengan pemangkasan, bagaimana dengan sanitasi. Yang dimaksud dengan sanitasi itu adalah tingkat kebersihan dari kebun ini. Bagaimana dengan termasuk bagaimana kita mengamati sampah, apakah masih banyak sisa sampah plastik terutama, kemudian bagaimana dengan sisa-sisa cangkang bekas panen dan lain sebagainya. Kita amati dan tulis di sini apa adanya berdasarkan pengamatan kita.
Prapto dari kelompok tani Bangkit Persada, Kampung Burimbang. Nah, dan sekaligus saya mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu semua yang sudah hadir ke sini dalam rangka pelatihan. Dan saya juga bisa mengaturkan inilah yang saya punya untuk bisa, dan saya mohon saran dan pendapat kalau banyak kekurangannya ini. Dan perlu saya sampaikan, kebun saya ini karena dalam tahap penelitian pribadi saya, banyak yang kekurangannya, antara lain rongkang-rongkang yang tanamannya tidak merata ini. Itulah yang saya harap, kalau langsung jadi baik, bukan saya belajar. Jadi dengan melalui inilah, itu tantangan yang bisa harus saya teliti bagaimana caranya yang terbaik. Dan kali ini saya sudah bisa mendapatkan solusi yang baik, mana yang bisa saya terapkan yang paling baik dan bisa dikembangkan ke masyarakat luas, pada umumnya, pada khususnya petani kakao, supaya bisa meningkat sama dengan orang petani yang lainnya. Dan itulah, dan terima kasih. Kasih keluar dia sekali pemangkasan, sehingga nanti apa bilang bos kita ini, karena pengaruhnya itu pengaruh kelembapan, dan juga kalau kita pangkas yang jelas sinar matahari masuk, panas, dia gugur, gitu mungkin. Tidak perlu dibasuh, mati sendiri dia. Tapi kalau kita pakai obat apa bilang fungisida, mungkin itu jamur kan, fungisida. Mungkin itu secara ini kapasitas itu obat itu mungkin banyak, tapi manual itu yang paling ini. Kita mengurangi beban biaya juga. Sekalian aja kita jalankan pemangkasan, sekalian bersih pokoknya, baru kita pakai manual, gosok-gosok aja dia kasih keluar. Karena yang kita lihat jarak tanam sekarang kan ada yang 3x4, 3x3, yang walaupun sudah besar kayak gini tapi jarang dia ketemu lumut. Kira-kira timbul pemikiran saya, apakah tidak ada pengaruh dengan jarak tanam yang 2,5? Ini seratannya berapa? Bisa juga 2,5. 3x3. 2,5 ini 2,5 kali 3 kalau saya tidak salah ini. 375 kali 2,5. Itu kan? Aku dari situ aja kulihat tadi. Ada yang jarak 3x3 besar kala ini. Ya, tapi jarang ketemu lumut. Ada enggak seperti ini. Bahwa pelatihan ini memang betul-betul ada memberikan angin segar bagi yang sudah sangat paham ini, mengingat kembali bagi yang belum, betul-betul ini sebagai sebuah informasi baru. Itu yang kami ingin sampaikan. Ya, hampir rata-rata menyampaikan bahwa mendapatkan pemahaman baru tentang sambung pucuk. Kemudian yang kedua adalah tentang sanitasi, pentingnya sanitasi. Kemudian yang merah itu nggak usah dibaca panjang. Pak Talia bagus sekali. Sepertinya Pak Talia memang saya siapkan satu kado buat Pak Talia, karena hari ini Pak Talia semangat sekali pelatihan. Saya ingin tepuk tangan dulu buat Pak Talia. Nah, ini tulisannya Pak Guru ya. Di luar harapan kami sebenarnya. Kami tidak menyangka komunikasi kemarin begitu bagus Pak Waimin. Dinas juga sangat-sangat menemani workshop ini dengan baik. Kalau di tempat lain saya lihat di dinas membuka sudah selesai pulang. Tapi kemarin Ibu Dahniar, Pak Waimin dan tim dari dinas betul-betul mengikuti, betul-betul memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Dan saya merasakan itu tidak hanya sekedar menjawab, tapi betul-betul memikirkan seperti itu. Dan itulah yang kami betul-betul rasakan, salah satu manfaat dari workshop kemarin. Ada jembatan baru komunikasi. Pak Toto misalnya kemarin ketemu dengan BRI, jadi tahu informasinya. Kemudian siapa tahu Braukol juga ke depan akan mau membantu tentang box fermentasi dan lain sebagainya. Saya pikir ini satu hal yang luar biasa. Dan Pak Talia sudah menuliskan di sini sambung pucuk, sambung samping, membedakan Sulawesi 1, Sulawesi 2. Bapak mengikuti sekali pelatihan ini, luar biasa, tulisan Bapak bagus sekali. Dan cara mengambil entres. Jadi minimal, kenapa saya ingin Bapak menulis? Kenapa saya ingin Bapak menulis? Minimal diingat apa yang disampaikan tadi.
tidak selesai pelatihan sudah pulang tidur, buku dipakai bantal selesai. Tapi minimal di sini Bapak mencatat, artinya ada sesuatu yang kita bisa ingat dari apa yang kita dapatkan hari ini. Itu yang saya ingin, terutama bapak-bapak yang baru mengikuti proses ini. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Rorak, ada yang baru mengenal istilah rorak, terima kasih. Kemudian sambung pucuk, memelihara dan sanitasi, pertemuan bagus. Ini, oh, Pak Ferry ini ada aja. Terima kasih Bapak. Kemudian pemangkasan, sanitasi, bahwa ada beberapa mereka berharap untuk ditindaklanjuti, mungkin nanti ada pelatihan lanjutan, dan beberapa catatan-catatan ini nanti akan saya tembuskan ke Pak Danu, apa-apa saja, salah satunya tentang sanitasi dan rora itu Pak. Mungkin ini bisa di bidangnya Pak Danu langsung Bu. Oke, Pak Danu. Tapi Pak Wiwin bantu di lapangan ya Pak. Pak Danu kayaknya banyak hal menarik Pak di sini yang bisa dilanjutkan. Tidak pernah merasa bahwa saya sendiri, itu nggak ada. Bahwa banyak perhatian. Mudah-mudahan setelah ini saya dengan Pak Nyoman Oke juga akan berbicara lagi dengan Brokol. Siapa tahu Brokol juga mau mengembangkan, melebarkan sayapnya untuk melakukan proses pendampingan di kelompok-kelompok yang lain. Demikian pula dinas. Kalau dinas tidak usah disangsikan, tapi yang penting disampaikan ke dinas adalah apa yang menjadi harapan kita. Nah, salah satunya dari hasil hari ini kami akan sampaikan juga hal ini ke dinas seperti itu. Bagaimana kita meningkatkan hasil? Kami tulis di sini. Kalau yang dari Jawa, Pak Wayumin, Pak Suko, Pak Toto masih tahu, Bu Anipiro, akan posisi tawar. Mau beli berapa? Seperti kami di Bali. Seperti itu. Kemudian harga bagus ya sama dengan petani memiliki keuntungan. Karena kita yang punya kebun, Pak Suko setiap hari harus sama ibu harus manen ya Bu, harus mangkas. Kita yang punya kebun Pak. Jadi kita yang harus merasakan manfaatnya, hasil yang lebih dari kerja keras kita. Petani untung sama dengan keluarga sejahtera. Mungkin Bapak bisa beli motor, tapi bukan untuk cari ibu baru ya Pak. Petani untung keluarga sejahtera ya Indonesia juga. Kenapa Bapak Jokowi? Kami juga senang sekali ketika beliau baru dilantik menjadi presiden. Salah satu agenda pertamanya itu kalau tidak salah beliau ke Polman ya Pak, ke Sulawesi, dan memberikan sekian menjanjikan sudah diimplementasikan. Artinya beliau juga melihat bahwa sektor perkebunan sebagai sektor yang utama untuk menopang kehidupan masyarakat Indonesia. Dan artinya ya di sini seperti itu. Dan kami tetap juga berbuat bersama, berperan setara. Itulah yang kami bangun dalam workshop kemarin. Bapak tidak mungkin melakukan itu sendiri. Dinas tidak mungkin melakukan itu sendiri. Kami tidak mungkin melakukan ini sendiri. Brokol tidak mungkin, BRI tidak mungkin. Itulah kita harus berperan bersama-sama. Siapa bisa melakukan apa di mana, sehingga petani sekali lagi tidak merasa sendiri dan merasakan bahwa apa yang mereka lakukan itu mendapatkan dukungan dari pihak lain, terutama dari pemerintah. Kami hanya bisa membangun sedikit fondasi, sisanya ya mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh dinas dan yang lain, Brokol dan yang lain. Mudah-mudahan kami juga mendapatkan kesempatan lagi untuk melakukan pendampingan di sini Pak. Mohon doanya, mudah-mudahan setelah Maret ini ada kelanjutan. Kami juga tidak berani menyampaikan apa-apa. Dan Anda bosan ke sini Bu. Mohon doanya saja agar ini bisa berlanjut, jadi kita bisa ketemu, kita bisa berbagi ilmu terus. Kami punya mimpi sebenarnya Pak, bagaimana dari Berau dan Malinau ini benar-benar bisa mengirim kontainer. Itu mimpi kami. Apalagi di sini sudah ada Pak Abdul Rahman yang sudah berposisi juga sebagai pengumpul kelompok, dan saya pikir dia punya niat, punya semangat juga sama dengan kami bagaimana memajukan biji kakao yang kita punya. Jadi dasar-dasarnya sudah terbentuk seperti itu. Tinggal bagaimana kita memperkuat ini. Baik. Jadi jangan sungkan-sungkan. Kita harus ada komunikasi lanjut gitu. Sekarang sudah kenal, kalau nggak kenal nggak sayang. Ini yang penting digunakan sekarang. Dan satu sama lain terus berkomunikasi. Terutama nanti menyangkut dalam rangka penjualan bersama, ini harus komunikasi. Amin. Ini jadi di sana ada berapa, di situ ada berapa yang sudah fermentasi, yang sudah bagus kualitasnya.
Hingga nanti target satu kontainer, oh sudah cukup ini ya. Misalnya ini terus dibangun. Jangan berhenti terus pulang masing-masing lupa dengan kawan. Kita harus senasib seperjuangan untuk perubahan mental yang lebih baik. Ya, sepele tapi itu memang harus dilakukan. Ya, biasa begitu. Baik, kita akhiri saja dulu. Hari-hari Pak dipakai. Kalimat jari. Mudah-mudahan ke depan menjadi 10 jari. Ya mudah-mudahan. Tapi kalau bisa saya rubah kelompok kalimat jari. Silakan. Satu lagi, tolong dipecahkan. Kalimat jari tolong aku minta pecahkan, dan ada satu bandingannya kalimat jari itu ada Isa. Aku tolong pecahkan Isa. Maksudnya gimana? Isa itu apa tuh Pak? Isa itu apa Pak? Ya, enggak. Maknanya Isa. Oh, maknanya. Tolong dipecahkan. Siapa dapat memecahkan itu dapat mungkin buku satu batang. Aduh. Oh. Ingat selalu aku. Itu Isa. Oh, Isa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kehadiran Bapak sama Ibu merupakan membawa angin segar di sini untuk ke depan anggota kelompok tani semuanya, khususnya kakak. Jadi mungkin ucapan terima kasih juga. Kalau tidak ada kegiatan ini, aku tidak tahu itu yang dari mana ini, yang dari mana. Aku syukur kepada Yang Maha Kuasa sehingga dengan kegiatan GIS ini sehingga kita bisa menghafal itu satu persatu anggota kita. Itu yang pertama. Jadi saya ucap terima kasih kepada Yang Maha Kuasa dan juga kehadiran kita semua. Yang kedua Pak, mungkin ini ada titip salam dari anggota-anggota yang hadir. Kalaupun ada hadir nanti, ya jangan lupalah oleh-oleh dari Bali, misalnya baju. Ya mungkin ya. Oke. Itu aja pesanan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dan akhir kata selamat jalan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, kata Pak Feryandi sebagai pemimpin YEL pertama. Terima kasih banyak.